warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu Ibu. Perkenalkan, nama saya Dewi Lestari dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, semester 3 Universitas Pekalongan. Izin bertanya, bolehkah saya melakukan wawancara terkait dengan profesi Ibu? Boleh. Sebelumnya, kenalkan nama Ibu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Juleha. Alamat saya di Dukuh Karangjati, Desa Klasen, Kecamatan Sesi. Kemudian saya bekerja di Puskesmas Sesi 2. Baik, selanjutnya yang pertama, tahun berapa Ibu menjalani profesi seorang bidan? Saya bekerja sejak tahun 2011. Yang kedua, apa tugas utama seorang bidan? Tugas utama seorang bidan seperti kita melakukan asuhan pada ibu hamil, terus melakukan persalinan, kemudian kita melakukan perawatan pada bayi baru lahir, kepada ibu nifas juga, kemudian kita melakukan imunisasi, kemudian kita melayani ibu-ibu yang mau ber-KB, kemudian juga kita kita melakukan pemeriksaan kepada para lansia. Ya. Mengapa Ibu lebih memilih profesi bidan daripada pekerjaan yang lain? Mungkin ini ya, profesi saya sebagai bidan, karena menurut saya profesi bidan itu adalah profesi yang mungkin yang sangat mulia ya, yang sangat mulia. Walaupun pekerjaan itu memang sebenarnya itu sangat berat, karena tanggung jawabnya itu lebih besar menurut saya daripada pekerjaan yang lain gitu nih. Selanjutnya, apa suka dan dukanya menjadi seorang bidan? Suka duka menjadi seorang bidan. Mungkin sukanya apabila kita bisa menolong seorang ibu yang bersalin, kemudian berjalan dengan lancar, kemudian bayinya itu bisa lahir dengan selamat. Itu merupakan suatu merupakan anugerah ya, yang itu menurut saya. Terus kemudian dukanya itu ya banyak. Dukanya itu satu, kita misal seperti kita berada di pegunungan seperti bidan desa itu ya, dukanya itu kita mungkin seperti dukanya itu banyak. Misalnya seperti kita menolong ibu yang bersalin, kemudian apabila terus misalnya seperti kayak mau melakukan merujukan itu terkendala dengan seperti jalan, itu menurutku itu dukanya juga ini. Apakah tantangan terberat yang pernah Ibu hadapi sebagai seorang bidan? Tantangan terberat saya pernah melakukan, misalnya merujuk ya. Saya kan pernah bekerja di pegunungan juga di sana. Bila saya mau, misal seperti ada ibu mau melahirkan, kemudian perlu dibawa ke rumah sakit, kan itu jalannya itu kan sulit ya, jalannya sulit. Jadi itu adalah tantangan terberat saya. Sedangkan dari tempat ibu yang mau melahirkan ke rumah sakit itu butuh waktu yang berjam-jam. Itu merupakan mungkin hal yang tersulit mungkin ya. Apakah yang membuat Ibu suka profesi bidan? Yang saya suka profesi menjadi seorang suka profesi bidan ya. Suka profesi bidan adalah profesi bidan itu adalah profesi yang mulia, profesi yang
gimana ya, profesi yang tingkat sosialnya itu tinggi. Terus profesi bidan itu adalah profesi yang apa ya? Menurut saya profesi bidan adalah profesi yang mungkin banyak yang diminati juga ya para ibu-ibu, para mungkin adik-adik perempuan. Bagaimana ibu mengatur waktu sebagai seorang bidan dan ibu rumah tangga? Cara mengatur ya, apabila mungkin kan untuk saya kan tiket sebagai bidan kan sekarang ada tiket-tiketan, ada tiket 24 jam. Ya. Terus misalnya ya sebelum berangkat ke kantor mungkin sebelumnya bisa menyiapkan keperluan suami dan anak. Terus mungkin pada waktu libur ya saya manfaatkan untuk ya bagaimana caranya untuk anak saya dan untuk suami saya gitu. Ya. Berapakah penghasilan yang diberikan pemerintah kepada ibu? Apakah sudah sesuai dengan pekerjaan seorang bidan? Untuk penghasilan ya cukup ya, karena saya kan juga sebagai seorang ASN ya, gaji itu ya nggak perlu disebut ya, insya Allah cukup ya. Bagaimana cara kita untuk memanage keuangan tersebut nih? Apakah ibu membuka praktek juga di rumah? Saya tidak membuka praktek di rumah. Bagaimana pengalaman ibu tentang maraknya sekolah maupun universitas membuka jurusan tentang kebidanan? Maraknya sekolah maupun universitas membuka jurusan tentang kebidanan. Menurut saya ya itu apa ya, saya mendukung saja ya. Misalnya banyak fakultas-fakultas yang membuka jurusan kebidanan ya. Mungkin tidak apa-apa, mungkin lebih banyak fakultas yang buka kebidanan yang mungkin lebih banyak juga membuka peluang pada para generasi penerus yang mau menjadi seorang bidan. Kan mungkin tidak harus kalau sekolah bidan misal harus keluar kota yang jauh kayak gitu, mungkin kan nggak usah seperti itu ya. Misal kalau seperti di wilayah kita ada yang mau membuka jurusan bidan, malah mungkin ya bagus seperti itu ya. Ya. Bagaimana pengalaman ibu menjadi seorang bidan? Pengalaman saya menjadi seorang bidan, menjadi seorang bidan itu banyak sekali ya pengalamannya ya. Pengalaman menjadi seorang bidan ya, pengalamannya ya banyak. Nggak, misal kita bisa bisa membantu ibu-ibu melahirkan, kemudian kita bisa melakukan misalnya seperti posyandu, terus melakukan imunisasi kepada anak-anak kecil, terus kemudian apalagi ya, kemudian kita bisa membantu seperti misalnya ada nenek-nenek, ada kakek-kakek yang mungkin membutuhkan bantuan, yaitu itu merupakan pengalaman ya yang. Selanjutnya, berapa lamakah tugas seorang bidan yang harus dilakukan? Berapa lama? Kalau berapa lamanya ya mungkin itu nggak ada itu ya. Seperti misalnya
kalau seperti saya sebagai seorang ASN atau pegawai negeri, yaitu ya berarti kan masanya itu kan berarti kan Panjang. iya, nanti kan ada umur ada misalnya saya sampai 58 atau 60 tahun ya, berarti ya itu. Tapi habis pensiun terus mau melakukan lagi, masih berkecimpung dalam usaha dalam kebidanan yang masih bisa juga. Bisa kan melakukan nanti praktek mandiri kan juga bisa. Iya. Pertanyaannya, bagaimana apa nasihat ibu yang berikan kepada generasi muda yang bercita-cita menjadi seorang bidan? Gimana? Apa nasihat ibu yang berikan kepada generasi muda yang bercita-cita menjadi seorang bidan? Oh, nasihatnya. Ya, Oh ya, mungkin masukan saya untuk para generasi ya, generasi penerus yang mungkin berkeinginan menjadi seorang bidan. Ya, sebelumnya itu yang harus diterapkan adalah satu, sebelum kepingin menjadi seorang bidan, kita harus mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Ya. Kemudian gimana ya? Terus kita mempunyai rasa ikhlas, kita mencintai pada profesi tersebut, karena profesi bidan itu dikatakan bukan profesi yang sangat mudah ya, karena profesi seorang bidan itu adalah profesi yang tanggung jawabnya sangat besar. Terus mungkin kan juga tergantung kepada itu loh, misal maksudnya itu kita harus benar-benar mencintai profesi tersebut, karena tanggung jawabnya sangat besar, karena tergantung hidup dan mati seperti itu. Seperti kita menolong seorang ibu bersalin kan berarti kan kita kan harus siap-siap ya, itu berarti kan bisa antara hidup dan matinya ibu tersebut ya gitu. Berarti kita harus benar-benar mencintai gitu ya. Baik Bu, terima kasih atas penjelasan tentang profesi ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila tidak hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.